Selamat datang di channel Zalfas. Kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Pantai Ungapan nyampe Durensaja. Perjalanan ini dimulai dari dalam bumi perkemahan dan di sana juga ada bukit namanya Gunung Ketun. Kita bisa nanjak, kita bisa naik ke puncaknya sana. Tutuku di depan pos masuk ya. Kemarin kita masuk itu 2 orang dewasa atau berapa, 35.000 dan parkirnya. Jadi mungkin tiket masuknya 10.000 kalau nggak salah ya. Di depan ini kemarin malam waktu kita datang itu ada mobil mogok ke arah timur sana. Tapi sekarang pagi jam 8 sudah nggak ada. Kayaknya sudah selesai kemarin malam itu ya. Kondisi semalam tadi hujan, sekarang kita pulang juga tetap hujan. Jadi kita menunggu sampai angin ini agak tenang ya, karena kita nanti kan lewat hutan, khawatirnya itu ada pohon tumbang atau sampah-sampah berserakan, sampah dedaunan, ranting-ranting, itu kan agak berbahaya kalau lewat hutan. Tapi kondisi hujan dan angin. Ini jembatan Bajul Mati. Wah, ini cukup populer jembatan Bajul Mati ini. Ini nanti muaranya itu yang tersambung ke Pantai Ungapan tadi. Di depan itu ada Tanjung Penyu, bukit dengan tulisan Tanjung Penyu. Tanjung Penyu itu sama juga menawarkan tempat wisata pantai dan ada karang-karang, jadi kita melihat pemandangan laut. Kondisi masih mendung. Untuk ke Tanjung Penyu bisa ke depan ini, belok kanan langsung masuk. Sebetulnya kita juga mau mampir, berhubung masih gerimis dan hujan, jadi kayaknya nggak bisa menikmati karena ini malam 1 Ramadan. Di depan ini ada juga pantai Watu Leter. Jadi pantai-pantai, sederet pantai di sini, termasuk pantai Watu Leter, kita bisa mampir. Kalau dilihat kondisinya pasti sama ya, dari timur ke barat itu kalau cuacanya juga sama, ini hujannya merata. Bahkan kabarnya nih hujannya itu sampai Sidoarjo. Seharian itu hujan. Jadi ini jalan lintas selatan, sangat mulus sekali. Jalannya sudah enak sekali. Kita melewati pemandangan yang aduhai. Ini masuk daerah Sitiarjo kalau nggak salah. Di depan itu ada pantai lagi, Pantai Goa Cina. Di sana kita bisa melihat ada bukit kalau nggak salah, kita bisa naik dan kita ada goa juga, kita bisa masuk, ada tiketnya. Terus kalau kita naik bukit itu bisa melihat pulau-pulau kecil, karang-karang, pulau-pulau karang, itu jadi bagus kayak di Jayapura itu loh, Raja Ampat itu ya. Terus ini ada Masjid Muhammad Chengho. Desainnya kayak di Chengho ya, kayak desain bangunan Cina, jadi mirip di Masjid Chengho Pandaan atau Masjid Chengho Surabaya. Boleh cek Masjid Chengho di Pandaan itu di YouTube, video YouTube sebelumnya. Kita lanjutkan perjalanan. Rencananya karena perjalanan sangat panjang, kita akan isi dengan membaca buku. Buku tentang apa? Yaitu buku tentang puasa Ramadan, karena ini puasa Ramadan. Sekarang kita ada di bulan Ramadan, begitu. Ramadan tiba. Di depan ini ada Teluk Asmara, Pantai Teluk Asmara. Kalau mau ke Teluk Asmara, belok kanan ini ya. Kita arahnya ke arah timur, encong-encong ke utara. Ini di Malang Selatan.
Ayo kita membaca buku kalau gitu. Rukun Islam yang keempat adalah puasa Ramadan. Puasa diwajibkan atau difardukan pada bulan Syaban tahun 2 Hijriah. Jadi pertama kali diwajibkan puasa itu pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 9 kali. 9 kali puasa Ramadan gitu maksudnya. Lafaz Ramadan adalah isim ghairu musyarrif, makanya itu dia tidak bisa ditanwinkan di belakangnya. Utsman berkata dalam kitab Tuhfatu Al-Kitabib, bulan ini disebut dengan bulan Ramadan karena kata Ramadan diambil dari kata ar-ramad yang berarti membakar, karena bulan Ramadan adalah bulan untuk membakar dosa-dosa. Ahmad Mukri berkata dalam Al-Misbah, Ramadan adalah nama bulan. Bulan tersebut disebut dengan nama Ramadan karena asal artinya sesuai dengan ar-ramad yang berarti sangat panas. Ahmad Fashani berkata, sesungguhnya ada yang mengatakan bahwa pengertian puasa mengandung pengertian yang umum, khususnya khusus. Jadi ada 3 pengertian puasa, yaitu tadi yang disebutkan. Pengertian puasa yang pertama yaitu pengertian puasa yang umum adalah mencegah perut dan farji dari mengikuti keinginan syahwat. Sedangkan pengertian puasa secara khusus adalah mencegah pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya dari dosa-dosa. Apa? Wes, gimana? T-Rex. Oh, waduh, T-Rex. T-Rex yang ngamuk, T-Rex ya. Oh, tak begitu T-Rex. Wah, dia bisa. Wow, lulu Yusa, lulu. White shark. Great white shark. Lulu. Perkara-perkara yang mewajibkan puasa. Pertama, genapnya bulan Sya'ban menjadi 30 hari dimulai dari ru'yah hilal di bulan Sya'ban. Kalau ru'yah hilal di bulan Sya'ban sudah genap 30 hari, maka besoknya harus puasa. Ru'yah hilal melihat bulan, yaitu melihat bulan di bulan Ramadan. Yang ketiga, ditetapkannya ru'yah hilal. Jadi ini seperti kita ya, sesuai kita itu Ramadan diwajibkan sebab ditetapkannya ru'yah hilal bagi yang tidak melihat hilal. Di depan ini adalah pertigaan perempatan menuju Sendang Biru. Jadi kalau mau ke kanan itu mau ke pantai Sendang Biru. Mungkin masih 500 meter ya, itu ke pantai Sendang Biru. Termasuk juga pantai 3 warna itu ke sana juga. Pantai Celungup itu juga mungkin lewat situ ya. Kalau mau ke Pulau Sempu lewat ke situ. Kan kalau kita kan menunggu keputusan dari pemerintah, yang lihat siapa? Yang lihat kan pemerintah. Pemerintah melihat dengan berbagai ormas itu melihat hilal. Jadi kita hilal itu bulan. Jadi kita mengikuti ketetapan dari pemerintah. Itu rumah apa itu ya? Kayaknya itu Rusunawa ini ya. Tapi kok sepi? Ya mungkin itu rumah susun lah ya. Mungkin menyediakan penginapan juga. Nggak tahu saya. Kita lanjutkan lagi. Nomor 4, berita tentang ru'yah hilal dari satu orang adil dan riwayatnya terpercaya. Kalau ini kita jarang gunakan, kebanyakan kita itu menggunakan ketetapan. Menyangka zon masuknya bulan Ramadan melalui ijtihad. Jadi kalau Anda sendiri di hutan sendirian ya, bisa jadi menggunakan ijtihad, mengira-ngira tuh. La yajibu shaumu wa la yajuzu biqaulil manjumi. Jadi tidak wajib puasa Ramadan, bahkan tidak boleh jika berdasarkan informasi dari ahli nujum, ahli perbintangan. Ini karena bensinnya takut habis ya. Kita mampir dulu di pom untuk ngisi bensin guys. Ini di pom Sendang Biru, lokasinya itu di SPBU Sendang Biru. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi. Kita baca buku lagi. Yang munjim ini orang-orang yang ini ya, meyakini ini sesuatu kayak lintrik itu loh, tau nggak? Ya, sesuatu yang
aneh-aneh dalam hal berbintangan begitu, kayak dukun begitu. Itu tadi adalah sebab-sebab diwajibkannya puasa Ramadan. Berikutnya adalah tentang syarat sah puasa. Nah, itu ada pertigaan ke sendang biru, kalau ke kanan itu, kalau ini ke kiri. Kita masuk, sudah mulai masuk jalan lebih kecil, jadi harus hati-hati. Kita lanjutkan baca lagi, yaitu syarat sah puasa. Oh ya, ini karena jalannya kecil ya, jadi harus hati-hati, pelan-pelan. Sudah hujan, mendung, jalannya kecil, becek, kita nggak tahu ini ada lubang apa enggak di samping kanan kiri itu. Untungnya itu bukan jurang ya, untungnya masih sawah kecil. Tapi ya kalau susah kalau sendirian di sini, apalagi ini tengah hutan, kanan hutan, kiri itu sepi penduduk pula. Kita sudah melewati satu tebing, sudah melewati kampung ini ternyata. Syarat sah puasa, baik puasa fardu ataupun puasa sunnah, ada 4 hal. Yang pertama yang menjadikan syarat sah puasa, yaitu pertama itu harus orang Islam. Jadi kalau dia orang kafir atau murtad, maka puasanya tidak sah. Terus kalau dia kembali lagi, maka kalau misalkan murtad, maka dia harus membayar yang ditinggalkan sewaktu dalam kemurtadan begitu. 2, berakal, maksudnya tamyiz, jadi sudah mengerti apa antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, itu tamyiz. 3, suci dari haid, nifas, dan melahirkan. Jadi kalau dia melahirkan, maka tidak sah puasanya. 4, mengetahui atau menyangka bahwa waktu yang dipuasai memang menerima untuk dipuasai. Jadi tahu dia puasanya itu memang di waktu yang benar. Masa hari raya itu puasa, nggak sah puasanya. Wah, kita sudah mulai masuk hutan ini guys, dan ini sudah melewati gunung pertama, ini gunung terakhir ya, jadi harus hati-hati. Nah, ini kalau waktu lewat sini hujan-hujan itu kan agak bahaya ya. Jadi itu tadi 4 dari yang menjadikan syarat sah puasa. 3 syarat di atas itu, yaitu tentang Islam, berakal, dan suci. Syarat wajib puasa. Tadi kan syarat sah puasa, ini syarat wajibnya puasa. Jadi dia itu syarat wajibnya ini mereka yang memang wajib dan harus berpuasa, maksudnya itu, yaitu orang Islam, taklif, maksudnya balik, berakal. Terus 3 itu kuat berpuasa, karena orang yang berpuasa itu harus orang yang kuat, tidak diwajibkan kepada orang sakit. Tapi sah, orang sakit puasa sah, tapi tidak diwajibkan sekuatnya. Sehat, kuat berpuasa, berikutnya ada sehat. Jadi orang yang sakit itu diperbolehkan tidak berpuasa dengan niatan tarokhus, meminta keringanan. Mukim, jadi dia tidak sedang berpergian. Jadi orang yang berpuasa itu harus, kalau orang yang mukim itu wajib untuk berpuasa karena tidak sedang bepergian. Jadi ada 5, ada mukim tambahannya ya. Rukun puasa, jadi yang dilakukan ketika puasa itu apa saja rukun-rukunnya. Jadi yang syarat, tadi ada syarat sah, jadi dia sah kalau dia berpuasa. Terus syarat wajib tuh, jadi mereka yang memiliki kewajiban untuk berpuasa. Berikutnya adalah rukun puasa, apa yang dilakukan waktu puasa. Dari syarat itu adalah yang disiapkan, rukun itu adalah yang dikerjakan. Perbedaannya seperti itu. Yang pertama yaitu niat kalau besok berpuasa. Jadi niat puasa setiap malam dari malam-malam Ramadan. Jadi niatnya itu tiap malam ya, bukan cuma sekali. Jadi sekali di awal itu fungsinya, misalkan kita lupa, khawatir, jadi kita niat sebulan. Tapi tiap malam itu juga harus niat. Jadi kita puasa itu tiap hari. Niatnya bagaimana? Niatnya adalah di dalam hati menghadirkan puasa. Jadi misalkan kalau kita puasa Ramadan, berarti kita harus meniatkan diri
sendiri, besok kita niat puasa Ramadan begitu. Jadi kalau mau lengkap, besok saya akan niat puasa Ramadan, menahan segala sesuatu yang membatalkannya dari pagi. Loh, tengah hutan ada pengumuman, terus ada pom. Oh, ada sekolahan apa enggak di sini? Ini tengah hutan, guys. Tapi banyak warung kopi juga di sini. Di Jolotundo juga seperti itu ya. Pada musola juga. Niat puasa Ramadan, menahan segala sesuatu yang membatalkannya dari fajar sampai terbenamnya matahari, sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib gitu. Itu lengkapnya seperti itu. Mau bahasa apa, mau bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa apa saja yang dimengerti oleh Anda, itu niat di dalam hati. Nah, kalau puasa sunnah itu boleh berbarengan dengan kegiatannya. Misalkan pagi itu belum makan, belum sarapan, terus tiba-tiba agak siangan dikit, agak pagi sudah matahari muncul, kan sudah tidak makan, ini sudah terlanjur gak makan. Nah, sekalian aja saya niat berpuasa. Itu kalau puasa sunnah boleh. Tapi kalau puasa Ramadan itu harus di malam hari, paling telat ya sampai sahur, itu niatnya ya. Kalau pengen bahasa Arab, niatnya nawa itu sauma wadan min Ramadan. Jadi niat puasa besok di bulan Ramadan. Atau nawa itu sauma wadan an adai falti syahri Ramadhani hadihi sanati fardhol lillahi ta'ala. Itu yang agak panjang niatnya. Atau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Indonesianya yaitu saya berniat puasa besok karena melaksanakan kefarduan bulan Ramadan. Setelah niat, rukun yang kedua yaitu meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi kita harus menahan segala sesuatu ya. Berpuasa itu, melakukan perbuatan puasa itu adalah rukun yang kedua. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Yang pertama, masuknya benda ke lubang yang terbuka dari perut. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut dan lubang lain seperti ke lubang hidung, lubang telinga, atau lubang mulut. Batasnya itu sampai, kalau mulut itu sampai tenggorokan ya. Kalau lubang hidung sama lubang kuping itu sampai yang terlihat oleh mata. Jadi kalau sampai masuk ke dalam itu batal. Kalau sampai masuk ke dalam, misalkan masuk air dengan sengaja, masukkan air ke dalam kuping gitu, kupingnya ada sesuatu, ada nyamuk, terus nyamuknya nggak mau keluar, terusnya akhirnya kan dimasukin sesuatu agar nah itu termasuk membuat batalnya puasa karena dengan sengaja. Berikutnya sengaja muntah. Nah, muntah dengan sengaja juga membatalkan puasa. Tapi kalau dia muntah karena kayak gini, naik mobil jalannya leko menggok terus kemudian muntah, maka dia tidak wajib puasa. Kalau dia sengaja muntah, maka dia puasanya tidak sah dan dia harus mengkodoknya. Terus berikutnya yaitu masuknya seluruh kasyafa atau kira-kira bagi orang yang tidak memilikinya ke dalam kemaluan, karena itu akan jadi batal. Maksudnya ini bersetubuh ya, itu maka akan jadi batal puasanya. Berikutnya yang harus dihindari agar tidak membatalkan puasa adalah mengeluarkan sperma sebab menyentuh kulit disertai dengan syahwat. Jadi kalau dia saling bersentuhan, maka itu akan membuatnya batal. Bersentuhan termasuk dipegang sendiri, itu maka dia akan jadi batal. Kecuali kalau dia tidur atau keluar dengan sendirinya, atau dia bersentuhan dengan lawan jenis tapi menggunakan penghalang, misalkan kain atau benda lain, itu tidak akan menjadikan batal. Sebagai tambahan ini, agar hati-hati ketika beristinja, karena ketika kalau membersihkan itu ya, membersihkan pas cepok itu harus hati-hati. Anggap saja itu ada sesuatu, misalkan ya, kayaknya ini agak keras, akhirnya butuh sesuatu untuk dicairkan, misalkan yang dikasih yang ini loh, alat apa itu, obat yang dimasukkan ke dalam belakang itu loh. Nah, itu bisa membatalkan puasa karena yang wajib dibasuh itu yang terlihat. Kalau tidak terlihat, kena sesuatu atau masuk sampai ke lubang yang tidak terlihat, bagian yang tidak terlihat, maka itu akan membatalkan puasa. Rukun yang ketiga yaitu orang yang berpuasa, wasalisuha
Sho'iman. Yang ketiga dari rukun puasa adalah orang yang berpuasa. Loh, kenapa kok orang yang berpuasa dihitung daripada salah satu rukun? Karena tidak adanya bentuk nyata dari puasa itu sendiri. Maksudnya puasa itu kan nggak kelihatan bendahnya, nggak kelihatan gerak-geriknya. Jadi yang menahan adalah orang yang berpuasa itu sendiri. Maksudnya dia yang menahan gerak, melakukan penahanan terhadap menahan makanan, menahan emosi, menahan yang lain-lain, itu adalah orangnya. Kalau rukun ibadah yang lain kan kelihatan, zakat itu yang dibawa zakatnya, sholat itu yang digerakkan tangannya, kakinya, kepalanya, mulutnya, kan begitu. Perkara-perkara yang membatalkan puasa: 1. Kemurtatan, yaitu keluar dari Islam. 2. Haid. 3. Nifas. 4. Melahirkan. 5. Gila, walaupun cuma sesaat ya. 6. Ayan, yang menghabiskan seluruh siang puasa. Maksudnya sebagian besar ayannya ini, misalkan puasanya itu jam 6 pagi sampai jam 6 malam, berarti kan 12 jam. Nah, lebih dari separuh puasa ini kena ayan, maka batal. Mabuk karena ceroboh yang menghabiskan seluruh siang puasa. Jadi dia sama halnya ayan dan mabuk ini karena waktunya lebih banyak. Kalau mabuk dan ayan ini harus dikodok juga ya puasanya. Macam-macam iftar. Faslun fi aqsamil iftari, yang menerangkan tentang fasal kebolehan untuk berbuka. 1. Iftar yang wajib, berbuka yang wajib, yaitu bagi perempuan haid, perempuan nifas. Jadi mereka harus membatalkan puasanya. Iftar yang jais, yang boleh, yaitu bagi orang-orang yang bepergian, seorang musafir itu boleh. Dan iftar bagi orang sakit, jadi kalau dia nggak mampu maka dia boleh untuk berbuka. Terus siapa lagi? Orang yang sudah tua dan tidak kuat berpuasa, itu juga boleh iftar. Perempuan hamil, meskipun perempuan hamil ya, itu juga boleh iftar. Orang yang kehausan. Nah, ini haus ini seperti apa? Yang benar-benar haus, misalkan dia ada di padang pasir, nggak ada air kan, sehingga dia butuh aja pakai tayamum karena nggak ada air, maka dia boleh iftar. Berikutnya perempuan yang menyusui, atau itu entah bayinya sendiri atau bayinya orang lain yang disusui, pokoknya yang menyusui itu boleh iftar. Ada iftar yang bukan wajib dan bukan jais. Tadi kan iftar jais yang barusan ini. Ada iftar yang bukan wajib dan bukan jais, bukan haram dan bukan makruh, yaitu iftar bagi orang gila. Gak ada hukumnya gitu ya. Ada iftar yang haram, yaitu yang tidak diperbolehkan, yaitu iftar bagi orang yang menunda-nunda untuk mengkodok puasa. Tadi dia mau membayar puasa nih, terus mau mendekati Ramadan. Wah, ini kalau nggak dibayar nanti mau Ramadan nih. Nah, dia harus sampai selesai, kecuali kalau memang dia tiba-tiba jam 11 siang tiba-tiba sakit perut, atau tiba-tiba ada sesuatu yang tidak membuat dia kuat untuk berpuasa, maka dia hukumnya bukan haram. Nah, ini nggak ada apa-apa kok tiba-tiba nggak jadi ya Pak, itu hukumnya haram. Ini untuk berpuasa. Berikutnya adalah tentang zakat fitrah. Kita akan membahas tentang rukun iman yang ketiga, yaitu zakat. Kita zakat, mengeluarkan zakat. Siapa yang boleh menerima zakat? Mustahik zakat itu ada 8 atau ayat 60 ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu orang-orang yang menerima zakat. Terus yang pertama adalah fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali, itu termasuk orang yang fakir. Jadi intinya itu perbedaan antara fakir dan miskin. Kalau fakir itu dia memiliki kebutuhannya, jadi fakir itu misalkan kebutuhannya itu 100.000 sehari, misalkan ini ya 100.000 per hari, tapi dia punya uangnya itu di bawah separuhnya,
di bawah setengahnya, di bawah 50.000 per hari kecukupan uangnya. Itu butuhnya itu 100, tapi dia dapatnya itu, memilikinya itu di bawah 50, misalkan 40.000, 30.000. Jadi tidak cukup untuk sehari, bahkan separuh dari kebutuhannya itu tidak cukup. Itu fakir. Sedangkan miskin itu kebutuhannya itu tercukupi lebih dari setengahnya. Misalkan dia butuhnya tadi kayak miskin ya 100.000, tapi dia mempunyai uang itu sebanyak 60.000, di atas setengahnya. Jadi di atas 50.000, tapi di bawah kebutuhannya, di bawah 100.000, maka dia kategori miskin. Loh, tapi ada orang itu butuhnya itu 100.000, tapi dia masih butuh untuk beli yang lain di luar kecukupannya. Misalkan, loh, saya ini masih butuh untuk beli mobil, beli rumah, beli apa, beli pesawat. Itu kan masih orang yang kebutuhannya banyak. Loh, kalau nurut itu ya nggak selesai butuhnya manusia ya. Yang dimaksud adalah kebutuhan untuk menyambung hidup, dia bisa hidup dengan layak, begitu yang dimaksud butuh. Kan sesuatu yang berlebihan, bukan kebutuhan tersier. Yang ketiga yaitu amil. Amil adalah orang yang bertugas mengambil zakat. Jadi biasanya kalau yang menulis dan membagikan itu adalah amil. Jadi di tempat kami itu kalau ada zakat itu ditulis, catat satu rumah ini berapa yang mengeluarkan zakat, dan ditanyakan. Misalkan satu rumah ada 5 orang, loh yang bayar kok 2, atau yang bayar kok 3, yang 2 kemana? Oh mungkin ke sekolah zakatnya, oh mungkin sudah dikeluarkan ke tempat yang sana. Nah begitu, kita harus menanyakan dan menyarankan agar semua membayar zakat fitrah. Itu kan wajib hukumnya ya, setahun sekali. Dan kita yang mengambil tadi bertugas nanti setelah dicatat pada hari H mendekati Idul Fitri itu diambil zakatnya. Terus kita tulis juga ini dari siapa, terus kita ajarkan juga, oh ini diniatkan untuk siapa, begitu. Kemudian kita bagikan kepada yang berhak. Kita berkoordinasi dengan ketua kepala RT, ini siapa yang berhak untuk menerima zakat, siapa yang menjadi kategori fakir atau miskin. Kategorinya tadi seperti yang disampaikan ya, kalau fakir itu memiliki kecukupan hanya separuh dari kebutuhannya. Kalau miskin itu memiliki kecukupan lebih dari separuh kebutuhannya, sama-sama kekurangan. Terus 4 adalah mu'allaf. Hal mu'allaf yang memiliki hati yang lemah, begitu. Jadi orang yang memiliki keimanan lemah, jadi baru masuk Islam agar diberi semangat. Jadi zaman dulu kan memang miskin-miskin ya. Kalau sekarang yang masuk Islam itu orang kaya-kaya kadang. Jadi kadang jarang dari kita itu termasuk mu'alaf yang lemah kalau di tempat ini. Wafiri kopi yang ke-5 yaitu untuk memerdekakan budak. Jadi dibutuhkan untuk memerdekakan budak-budak mukotob. Jadi ada kan budak-budak zaman dulu itu kamu nanti akan merdeka jika bisa membayar sekian, jika jual beli sekian. Jadi kita membantu kecukupan untuk membebaskannya. Cukupnya berapa itu baru bisa dibebaskan. Kalau nggak cukup ya dananya berapa. Kalau sekarang kan sudah nggak ada ya. Ghorim adalah orang yang berhutang, baik hutang untuk dirinya atau dia membantu hutang itu untuk sesuatu yang bukan untuk maksiat. Nah, ini hutang untuk sesuatu yang jelek itu tidak diperbolehkan, dan dia mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya. Sabilillah, yang dimaksud dengan sabilillah adalah orang yang berperang jihad di jalan Allah dan tidak memiliki jatah dari Baitul Mal. Jadi dia tidak dapat gaji, dia berperang untuk dapat. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sabilillah adalah sabilul khair, di orang-orang yang bekerja di jalan kebaikan, maksudnya jalan agama, dia untuk menghidupkan agama. Yang nomor 8 yaitu ibnu sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan yang diperbolehkan itu bisa mendapatkan zakat dan sesuai dengan kecukupannya.
Syarat lain yang perlu diingat dalam membagi zakat yaitu zakat tidak boleh diberikan kepada Bani Hashim. Jadi itu enggak boleh ke Bani Hashim, dari keturunan Sayyidina Ali dan keturunan Abdul Muthalib itu tidak diperbolehkan menerima zakat. Kita akan membaca sedikit. Kemarin ada sedikit diskusi mengenai siapa yang berhak menerima zakat, tentang apakah di persentase. Tadi kan kita sudah bilang tentang fakir dan miskin yang memiliki beda kebutuhan, apakah mereka mendapatkan jatah yang sama atau mendapatkan jatah yang berbeda karena kita mencukupi kebutuhannya. Kalau dilihat orang yang Ibnu Sabil aja, dia disesuaikan dengan kebutuhannya, dia bayarnya berapa, yaitu yang dikasihkan. Misalkan tiketnya itu butuhnya cuma saya kehabisan uang saku untuk pulang, seharga untuk naik bemo itu 100.000 lah, 100.000 itu yang dicukupkan, tidak boleh banyak-banyak. Kita buka Ibnu Katsir Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Sesuai dengan pada Ibnu Katsir diterangkan bahwa ulama berbeda pendapat dalam pembagian zakat. Yang pertama itu harus meliti semuanya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan kelompok ulama. Kedua, tidak harus semuanya. Harta zakat boleh diberikan kepada satu kelompok saja, meskipun terdapat kelompok lainnya. Jadi kalau yang pendapat pertama itu kalau ketemu berapun terus semuanya dapat, tapi kalau pendapat kedua boleh salah satu yang kebagian walaupun ada kelompok lainnya. Penyebutan kelompok-kelompok dalam ayat tersebut adalah untuk menjelaskan mereka yang berhak, bukan karena keharusan memenuhi semuanya. Jadi maksudnya itu dijelaskan di sini di ayat itu, Ibnu Katsir itu adalah ini orang-orang yang berhak walaupun tidak semuanya harus ada. Orang-orang fakir didahulukan karena mereka lebih membutuhkan daripada kelompok-kelompok yang lain. Jadi kan ayatnya adalah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kenapa kok orang fakir didulukan? Karena lebih membutuhkan daripada kelompok-kelompok lainnya. Menurut Abu Hanifah, orang miskin kondisinya lebih buruk daripada orang fakir. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan Basri dan Ibnu Sa'id. Jadi ada perbedaan antara orang fakir dan orang miskin. Ini dari tafsir Ibnu Katsir, dan ini menunjukkan bahwa orang fakir itu kebutuhannya memang di prioritas, didahulukan. Itu menunjukkan sangatnya butuh banget, butuh sangat, kebutuhan yang besar daripada yang lain. Terus kita buka di Al-Um ya, di babu jima'i bayani kosmis suhmani. Jadi bab yang menerangkan tentang pembagian zakat. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala wa jima'u ma qasamna ala suhmani ala istihqaqi kullu man sumiya la ala adati wala ala ayyuqa kullu siflin sahman. Jadi pembagian distribusi zakat itu adalah berdasarkan kepatasan masing-masing individu, bukan dibagi rata sesuai jumlah mereka. Wa illam ya'rifuhu bil hajati ilaihi wala yamna'uhum ayastawfu suhmanahum. Petugas zakat tidak boleh memberi satu bagian kepada setiap golongan meskipun dia tidak mengetahui kebutuhan mereka. Ayahudu min khairiha idza fadala an khairihi. Jadi kalau biar menjangkepi untuk menyempurnakan bagian mereka, itu tidak dilarang untuk mengambil dari kelompok lain manakala ada kelebihan dari bagian kelompok lain tersebut. Kita buka fikih Fathul Mazhab Syekh Abdurrahman Al-Juzairi tentang zakat. Definisi zakat menurut etimologi bahasa Arab artinya adalah membersihkan atau menumbuhkan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntung orang yang membersihkan. Sedangkan menurut terminologi para ulama fikih, zakat itu adalah memberikan harta tertentu yang dimiliki untuk orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Artinya seorang hartawan yang hartanya telah mencapai nisab diwajibkan untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada orang fakir dan golongan lainnya berhak untuk menerimanya. Fathul
Bab zakat. Lafaz zakat menurut lughat berarti membersihkan dan berkembang, sedang istilah syara adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan ketentuan. Zakat mal difardukan pada tahun kedua Hijriah, yaitu sesudah zakat fitrah. Zakat mal wajib ditunaikan pada 8 macam: emas, perak, binatang ternak, buah kurma, dan anggur, dan diberikan kepada 8 golongan. Zakat mal ditunaikan wawujiba fisamanina asnaf. Wawujiba dan dikeluarkan zakat itu fisamanina asnafin, itu dikeluarkan kepada 8 asnaf, tadi diberikan kepada 8 golongan muzaki minal malin di harta. Bagi orang yang menentang hukum wajib zakat adalah kafir, yang enggan menunaikannya harus diperangi dan diambil zakat darinya secara paksa, sekalipun ia tidak memerangi. Dan ini ada zaman-zaman di sahabat itu, kalau dia tidak bayar zakat maka diperangi. Wajib zakat bagi setiap orang Islam meskipun tidak mukallaf. Jadi kalau anak kecil misalkan itu, maka dia tetap berzakat. Maka bagi walinya yang berkewajiban mengeluarkan zakat dari harta orang yang tidak mukallaf. Misalkan dia sudah kaya, kalau ini kan harus mengeluarkan zakat, dan walinya yang bertanggung jawab untuk mengeluarkannya. Jadi misalkan ini kambing punyanya siapa? Bukan, orang tuanya sudah meninggal, dia diwariskan kepada anaknya masih kecil belum balik. Loh ya, kalau dia kambingnya sudah mencapai nisab harus dikeluarkan, dan yang mengatur walinya, begitu, bertanggung jawab. Dikecualikan dari ketentuan muslim jika pemilik harta itu seorang yang kafir asli, itu tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Kemudian mereka yang mengeluarkan zakat adalah orang yang merdeka. Jadi budak itu tidak mempunyai sesuatu untuk membayar zakat, nggak punya apa-apa kok ditarik zakat, kan nggak mungkin. Kita akan loncat ke zakat fitrah. Watajibul fitratu, wajib zakat fitrah. Disebut zakat fitrah sebab diwajibkan telah berbuka puasa. Imam Waqi' berkata, zakat fitrah terhadap puasa bulan Ramadan adalah bagaikan sujud sahwi terhadap sholat. Artinya ia bisa menambal kekurangan puasa sebagaimana kekurangan sholat. Perkataan ini dikuatkan oleh hadis sahih yang menyatakan bahwa zakat fitrah itu dapat membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan keji. Imam Waqi' itu gurunya Imam Syafi'i. Kepada siapa zakat fitrah? Kepada orang yang merdeka, dan juga kepada orang tuan yang membayar untuk budaknya. Sama halnya itu nggak wajib bagi seorang istri, karena yang harus bayar itu suaminya, begitu. Bukan berarti nggak wajib itu tidak boleh mengeluarkan, tapi dia mengeluarkan atas tanggungan yang bayar itu suaminya, bayar zakat fitrah. Jadi memang seharusnya yang nganter zakat ke amil itu adalah suami ya, karena dia yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Waktu pembayaran zakat fitrah adalah mulai waktu wajib terbenamnya matahari di akhir Ramadan hingga terbenamnya matahari pada Idul Fitri. Jadi itu waktu wajib. Haram menunda pengeluaran zakat fitrah sampai melewati hari Idul Fitri, maksudnya itu setelah matahari terbenam di 1 Syawal bila tiada uzur. Nah, bila tidak ada kepentingan, misalkan tiba-tiba banjir, kan menjadi telat nganternya, kan nggak sampean misalkan gitu, kena banjir akhirnya telat sampai hari kedua, itu maka diperbolehkan. Boleh mentakjil pembayaran zakat fitrah sejak awal Ramadan. Jadi tadi waktu wajibnya itu ya setelah maghrib akhir Ramadan sampai maghrib sebelum maghrib Idul Fitri. Nah, terus kalau misalkan di awal Ramadan itu boleh untuk membayar zakat fitrah. Jadi kita akan melihat beberapa putusan dari LBM MWJ NU Porong dalam pembagian zakat fitrah. Umumnya di setiap desa terbentuk panitia zakat fitrah yang menangani zakat tersebut. Tentunya pembagian zakat tersebut diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Apakah pembagian zakat fitrah wajib membagikan ke semua golongan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah persentase
apakah ada persentase khusus yang harus dibagikan oleh panitia ke setiap golongan penerima zakat atau harus disamakan semua? Satu, wajib apakah pembagian zakat fitrah panitia wajib membagikan ke semua golongan? Jawaban pertama yaitu wajib meratakan ke semua golongan, takmim taswiyah, maksudnya itu sama rata, kecuali jika amil sulit menemukan semua golongan. Jadi harus ditemukan, kalau ketemunya 3 ya 3 saja, 3 golongan saja, 4 golongan saja. Kedua, apakah ada persentase? Tidak ada persentase khusus dalam pembagian zakat fitrah, dan boleh bagi amil memprioritaskan bagian fakir miskin dengan ketentuan berbeda gitu. Jadi mengacu kepada Imam Syafi'i di awal tadi kan, di bahwa kenapa fakir miskin itu zakat fitrah itu berdasarkan kebutuhan individunya. Ini diambil dari Hasyiah Bajuri ya, juz 1 halaman 419. Jadi begitu ya. Kalau kemarin di tempat kami kita ngitungnya pakai persentase summary bagian. Jadi kan ditemukan fakir, miskin, sabilillah, amil. Jadi 4 golongan itu yang mesti ada. Amil dan sabilillah ini jumlahnya, fakir, amil, sabilillah ini pasti jumlahnya sedikit. Jadi sehingga mereka cara hitungnya adalah jumlah dari setiap orang itu dikali dengan persentasenya. Kemudian hasil perhitungan tadi itu dijumlahkan, digunakan untuk membagi kilo per kilonya berapa, nanti dibagi lagi per orangnya, itu akan ketemu, dan insya Allah itu cara yang terbaik. Sekarang kita materi tentang zakat dan puasa sudah selesai, maka kita ganti dengan mendengarkan ceramah agama. Demikian dari kami, jangan lupa subscribe, like, comment, and share dan didengarkan ya. Semoga bermanfaat. Begini masalah solusi ya. Saya punya sekian cerita, tadi sudah dipuji ahli Quran, saya cerita yang Quran saja. Tidak semua masalah itu penyelesaiannya harus dimarahin atau ditegur atau lewat proses hukum formal atau hukum positif atau pengadilan. Tadi soal beliau sudah cerita tentang materi yang saya utarakan. Begini ada sekian contoh, dan itu awal dari nggak ada kekerasan, tetap menjaga ukhuwah, karena modelnya penyelesaian yang tidak menyinggung, tidak mengadili, tidak mendiskreditkan, tidak memojokkan. Saya cerita yang rileks-rileks. Khalilur Rahman Ibrahim itu pernah ingin, karena penat ya, mikir umat itu penat, capek, ingin masalahnya selesai, dan nggak mungkin selesai, sehingga beliau minta umur panjang supaya punya waktu panjang untuk menyelesaikan problem umat. Sama Allah nggak dijawab. Ada orang tua yang sudah renta, tua sekali, karena Nabi Ibrahim itu adalah terkenal dermawan, dipanggil terus dikasih kurma. Dikasih kurma itu makan itu meler lagi, makan meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk kamar, ya Allah saya batalkan doa minta umur sampai tua. Ternyata engkau jawab, kalau terlalu tua kayak itu. Terus kedua Nabi Daud, ini cerita dulu ya, jangan ditiru. Saya ulang lagi cerita dulu, jangan ditiru. Nabi Daud itu terkenalnya ini, itu punya istri itu 99. Ini cerita dulu, kalau sekarang maksimal 4, itu saja kalau berani. Kata orang Madura itu kalau ingin punya istri 2, 4 itu 1 tambah 1 sama dengan 0 Gus, karena semuanya lari. Tapi ketika melihat satu perempuan yang cantik itu beliau ingin sekali. Ketika penasihatnya bilang engkau sudah punya 99 tapi tidak ada yang kayak itu. Singkat cerita terus Allah ternyata nggak negur Nabi Daud dengan apalagi mempermalukan, negur depan umum atau di medsos atau yang mempermalukan. Allah bikin drama, yaitu ngutus 2 malaikat. Nabi Daud pas itu raja, 2 malaikat datang tergopoh-gopoh menunjukkan kalau sedang ada masalah yang serius, yang krusial. Nabi Daud sampai kaget, fafazi aminhum, kaget betul Nabi Daud. Tahu-tahu ada orang di depannya terus tanya, kenapa kamu tergopoh-gopoh? Saya ini punya masalah berat ya Nabi Daud. Apa masalah kamu? Ini saudara saya sudah punya kambing 99, minta saya yang punya kambing hanya 1. Gimana cara jenengan? Oh kamu udah adil, kamu rakus, dimaki-maki yang punya 99. Sudah ini keputusan final, sudah pulang.
Bareng setelah pulang, loh itu gue banget kata Nabi Dawud. Enggak ditegur, Allah pakai drama. Jadi masalah sekarang adalah amar ma'ruf nahi mungkar sudah kehilangan seni bikin yang tanpa masalah, yang tidak menimbulkan masalah baru gitu. Jadi intinya itu ada penyelesaian masalah yang tidak harus seperti itu gitu, pakai drama, pakai apalah yang. Terus cerita ketiga, banyak peristiwa-peristiwa sosial. Saya ulang lagi, peristiwa-peristiwa sosial yang penyelesaiannya itu juga agak lewat pengadilan. Ada ayat wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi wa namul qaum. Itu yang diceritakan di beberapa tafsir. Ada cerita unik begini. Ada dua perempuan kakak beradik, sama-sama punya anak. Kebetulan sama-sama ganteng. Karena masih kecil itu kan mirip. Saya ulang lagi, karena masih kecil itu mirip. Karena sama-sama Arab, tidak Arab sama Kebumen. Kalau sama Kebumen kan hidungnya beda, sama-sama Arab, bukan sama-sama Arab, sama-sama ganteng. Singkat cerita, yang satu ini dimakan serigala, anaknya yang satu dimakan serigala. Kemudian semuanya mengklaim yang dimakan tuh anak kamu, bukan anak saya, sehingga anak satu ini milik saya. Yang satu bilang ini anak saya yang selamat, yang anak kamu dimakan serigala. Nabi Dawud ketika ada pengadilan seperti itu menghukumi yang argumentasinya meyakinkan. Sudah ini milik kamu karena kamu lebih berargumentasi. Setelah keluar, kata Nabi Sulaiman pas itu masih kecil, kalau hakimnya saya, keputusannya tidak seperti itu. Karena Nabi Dawud itu demokratis. Terus kata Nabi Dawud, Sulaiman sini, sudah kamu saja yang mengadili. Ternyata apa Nabi Sulaiman itu? Ngambil pisau. Mana anak yang selamat? Ini, udah kita bagi dua saja supaya agak konflik gitu. Terus ada yang nangis histeris, nangis, yang satu tenang saja. Terus sama Nabi Sulaiman anaknya dikasihkan yang nangis. Ini ibu beneran ini, berarti ini ibunya beneran ini, anaknya mau dipotong nangis, kamu mesti ndak, masa anaknya mau dipotong diam aja. jadi ternyata sebagian pengadilan dulu itu pakai perangkat psikologis, gak mungkin secara naluri normal orang anaknya mau dipotong membiarkan, itu pasti tidak ibunya itu. Akhirnya dimenangkan yang nangis tadi. Jadi banyak cerita di literatur saya. Itu tidak semua masalah atau kemungkaran atau maksiat atau apa itu diselesaikan pakai cara-cara mempermalukan di depan umum atau pidato berapi-api yang mojokkan sana sini. Cerita saya yang terakhir adalah tentang Rasulullah Muhammad SAW. Itu ada orang yang jenisnya hipersek atau hiper lah. Itu dia mau masuk Islam tuh problemnya karena dilarang zina, dilarang seks bebas. Gaduh di masjid itu. Nabi memang kalau nemuin tamu di masjid karena itu wilayah publik. Nabi tanya, "Loh kenapa gaduh?" Itu ada pemuda yang ingin masuk Islam tapi yasta'dzinu fi zina, dia minta izin supaya tetap boleh zina. Kenapa gaduh? Semua sahabat melarang karena itu nggak mungkin itu. Makanya nggak boleh ketemu jenengan itu. Kata Nabi, "Ndak apa-apa, suruh ketemu saya." Setelah ketemu Rasulullah di depan beliau, "Apa betul kamu pemuda yang ingin masuk Islam tapi minta izin tetap boleh zina?" "Iya ya Rasulullah." Apa jawabannya Nabi itu unik. Atuhibbuhu li ummik, pertama, kamu suka kalau ibu kamu profesinya seperti itu kemudian dinikmati hidung-hidung belang? Enggak Nabi, kalau ada orang gitu sama ibu saya tak pukul. Atuhibbuhu li bintik, kamu suka punya putri yang jadi mainannya orang-orang hidung belang? Ya enggak Nabi. Atuhibbuhu li ammatik, kamu suka kalau itu terjadi di bule kamu? Sampai nyebut sekian orang-orang yang dicintai pemuda itu. Akhirnya pemuda itu, wallahi, demi Allah saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina, seburuk itu, dan demi Allah saya tidak akan zina lagi. Jadi logikanya diset oleh Nabi, dan Nabi tidak ngancam neraka, tidak marah, tapi logikanya diatur. Itu pula yang sering digunakan di Quran, sering ada kata kul aro'aitum, ya kan banyak di Quran. Aro'aitum itu orang diajak berpikir bersama. Ya, jadi menjaga kemajmukan, menjaga ukhuwah itu dimulai dari cara menyelesaikan. Tidak semuanya harus pakai marah-marah, pakai apa. Dimulai dari Allah sendiri. Dalam banyak cerita di Quran, di hadis itu suka hal-hal yang kecil, yang keseharian. Makanya dulu itu kalau ulama ditanya, saya ini tidak punya uang padahal ingin makan enak,
Ij'al idama ka'al ju'a. Ya, lauk paling enak itu satu, yaitu lapar. Kalau kita puasa, makan apa saja enak karena lapar. Orang sudah lupa, ngiranya makan enak itu kalau menunya atau lauknya sesuai selera, itu keliru. Ij'al idama ka'al ju', jadikan lauk terbaik adalah lapar. Wah, kita mau tidur gak enak gini-gini, ingin cari tempat yang enak. Ya, makanya Kiai kuno kalau nasihati anak-anaknya, kamu kalau ngaji makan yang enak, tidur yang enak. Maknanya jangan tidur kalau gak ngantuk banget, jangan makan kalau tidak lapar banget. Itu pasti semuanya menjadi enak. Nah, orang sudah melupakan kearifan-kearifan begitu, sehingga solusi-solusi yang dibikin ini lompatannya malah kacau, karena sebetulnya itu ndak adatnya Allah. Terus yang terakhir, ini makalah yang saya bawa dari dalam. Ini cerita, ini di tafsir Qurtubi, nafsiri ayat la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Ikutnya suratun Nisa, nanti bisa dicari di, ya kalau orang UGM mungkin di googling mungkin 114 ayatnya itu. Sistem di pengadilan Indonesia, misalnya ada orang sengketa, kadang-kadang dilaporkan ke polisi, itu silakan selesaikan secara kekeluargaan. Itu ternyata ini di tafsir Qurtubi, di kitab saya baca teksnya supaya nanti ditasih Pak Quraisy. Wa kataba Umaru ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qol rudda al-khusuma hatta yastalihu fa inna faslal qada'i yuristu bainahum ad-dhaghain. Jadi kalau ada orang sengketa, silahkan kembalikan yang sengketa, kata Sayyidina Umar. Jangan-jangan mereka punya solusi kekeluargaan. Karena kalau diputuskan di pengadilan itu bisa yurisud dhahain, bisa melahirkan dendam, hasud, dengki. Tapi kalau mereka diselesaikan dengan logika mereka sendiri, dengan kearifan mereka sendiri, maka itu lebih baik. Ini juga yang dilupakan, setiap ada masalah itu dikasuskan di pengadilan. Padahal ini andaikan saya dalam posisi pengamat politik mungkin cerita, padahal bisa diselesaikan dijadikan menteri misal, tapi itu tidak wilayah saya. Tapi itu tidak wilayah saya. Andaikan saya datang sebagai pengamat politik mungkin contohnya itu, tapi saya tidak masuk wilayah itu. Cerita-cerita itu masyhur itu. Dulu ini cerita lagi ke Habib Quraisy di Abi Quraisy ya. Pernah ada orang itu saking solehnya beli tanah, mestinya beli tanah seisinya, lala tanah itu emasnya banyak. Setelah itu orang itu bilang, saya ini hanya beli tanah kok isinya emas banyak, ini gimana? Bilang sama penjualnya. Penjualnya nggak mau, ndak, saya jual tanah seisinya, emas itu milik kamu, ndak, saya beli tanah kok dapat emas. Itu dulu penyelesaiannya bilang, kamu punya anak putri, kamu punya anak laki, ya sudah besanan saja biar gak kelio. Jadi dulu banyak cerita-cerita kearifan yang orang tuh udah harus rame-rame di pengadilan. Ya tadi andaikan saya politik, mungkin contohnya nggak usah di MK lah, dimenterikan gitu. Bisa andaikan saya politikus. Tapi ndaklah, itu ndak wilayah saya. Jadi di antara kebaikan Islam, benan nas, bukan benal muslimin, bukan benal muslim wal kafir. Benan nas. Kita rukun sesama non muslim itu juga ajaran Islam. La khaira fi katsirin min najwahum. Diskusi apapun tidak baik kecuali diskusi-diskusi yang menyuruh kebaikan, menyuruh sedekah, au islahim bainan nas, atau diskusi yang menjadikan kita baik-baik saja. Hubungan kenegaraan, hubungan kebangsaan, hubungan kemanusiaan baik-baik saja. Kebetulan saya ini ahli tip betul, jadi insya Allah gampang. Saya tadi tersanjung lah dipuji Pak Munjid, katanya saya ini orang yang gampang saja menangani macam-macam. Memang faktanya gampang, dunia ini tidak ada yang susah. Yang susah itu tadi kata Abi Quraisy, hati kamu dikelola nggak apa-apa, gampang. Saya beri contoh begini, ada seorang kiai Abi Quraisy itu khusyuk betul, nggak mau berkawan sama perempuan cantik, katanya takut biologisnya kumat, takut sahabatnya kumat. Kalau berteman orang jelek kan nggak apa-apa, Gus, nggak minat, apalagi orangnya merongos, kukulan banyak katanya. Terus tak ingetin, syahwat yang nggak pada tempatnya itu dosa, tapi ngenyek orang juga dosa, kata saya. Artinya dia menghindari perempuan cantik tapi dosa menghina. Itu juga ada orang yang nggak mau berteman orang kaya, takutnya tamak gini-gini, senengnya sama orang miskin, ternyata apa? Diperbudak, disuruh mijetin, disuruh-suruh. Dosanya yang berbudak itu. Jadi intinya dalam semua lini kehidupan tuh ada problem fikih. Makanya kita harus pinter-pinter
Berteman orang kaya semoga kayanya untuk kebaikan, berteman orang miskin supaya kita tawadu. Melihat alumni UGM yang sukses kita bangga, yang bikin masalah kita istighfar, gitu aja gampang kan urusannya. Artinya kiai juga sama, kiai itu punya alumni yang jadi kiai, alhamdulillah, yang nggak jadi kiai problem, ya kita istighfar semua di semua kehidupan kita. Nah, kata bapak, ini bapak saya, kalau pagi-pagi Abi Quraisy itu ada orang nyun sewu, orang miskin, sholatnya pas-pasan, pakai celana pendek, pagi-pagi rokok di warung. Bapak itu mesti bilang gini, hak, aku sing kiai ra mesti sebahagia itu. Sudah marung, nggak punya uang, ngutang, itu nyingkrang bahagianya, masya Allah. Itu kata bapak, itu rahmatnya Allah. Orang nggak punya karya, nggak punya prestasi sebahagia itu, jangan diganggu. Selama ini kita sebagai akademisi, sebagai dosen juga ikut salah, melahirkan satu faham, bahagia itu kalau jadi dosen, bahagia itu kalau jadi rektor, jadi menteri, sehingga orang itu tidak kok berbahagia dengan kesehariannya. Padahal orang seperti itu, sering saya ketemu orang nganggur itu, wah enak Gus jadi wong nganggur, lebih jadi menteri dikongkon presiden, jadi pejabat esok kudu ngantor, jadi wong biasa enak, wae turu-turu, wae ngopi-ngopi gitu. Intinya bahagia seperti ini tidak usah dibatalkan, biar aja tetap bahagia seperti itu. Karena kalau kamu jadi dosen, nyanyi Anda di UGM juga kamu nggak mau. Jadi itu penting, ngelola kebahagiaan itu penting. Jadi ini Mbak Aida, Mbak Aji, semuanya harus dilatih lah, bahagia itu dilatih. Syukur-syukur model wali ya, terus sujud, terus sungkem di Allah. Kalau nggak model wali ya dilatih yang gampang-gampang. Saya teringat konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya ulang lagi, konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya punya sekian khazanah tentang ngelola tersinggung. Saya berkali-kali cerita itu. Suatu saat Imam Syafi'i didatangi orang, cium tangan, terus hormat. Setelah itu orangnya menghujat. Dilaporkan sama santrinya, itu orang yang tadi nyium engkau, di luar menghujat engkau, menghina engkau. Imam Syafi'i tertawa-tawa, baguslah saya wibawa, di depan saya agak berani. Enteng saja, dianggap enteng saja. Enggak kok, wah itu khianat, itu munafik, enggak. Alhamdulillah saya wibawa, buktinya di depan saya tidak berani. Nah, ini tip Bu Rektor, kalau ada yang ngerasa ini jenengan di luar, alhamdulillah di depan saya tidak berani. Jadi enteng saja. Diceritain lagi, orang separuh dari kampung ini nggak suka jenengan Imam Syafi'i karena engkau terlalu ngendikan hak. Baguslah, kalau nggak suka saya berarti nggak ngutang saya. Yang masalah tuh yang suka-suka itu bisik-bisik minta-minta. Jadi dianggap enteng saja. Kalau Anda sudah bisa ngelola konflik seperti itu, ringan saja. Ada lagi ulama disuruh ke tetangganya, setelah datang ke rumahnya, irji falah hajata libik, sudah kamu kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya saya jadi butuh kamu, silahkan ke rumah. Datang lagi sampai 3 kali. Dan setiap dari 3 itu ulama tadi senyum, senang, puas sekali. Akhirnya pemuda tadi tanya, engkau saya bully, saya kerjain kok tetap senang ceria. Sampai 3 kali, ayo datang ke rumah saya. Setelah sampai rumahnya, sudah pulang aja, saya tidak butuh kamu. Setelah di rumah dipanggil lagi, Pak Yai jadi acara di rumah saya. Setelah di rumahnya, sudah saya tidak butuh kamu, pulang. Sampai 3 kali. Dan fikul lil marroh, di fitil kal marroh, di semua itu beliau senyum, senang menikmati. Terus tanya pemuda tadi, kenapa engkau tetap senyum-senyum menikmati? Saya ini penghamba Allah sejati, senang saya sama ajarannya Allah, disuruh menghormati tetangga. Kamu tetangga saya, minta saya datang ya datang, puas kamu nyuruh saya pulang ya saya pulang. Alhamdulillah saya jadi hamba Allah yang baik, ngikuti perintah Allah, hormat tetangga, katanya. Sama kita di Indonesia gitu, kalau Anda tidak sefaham dengan presiden atau dengan bupati, perintah Allah itu hubungan dengan mereka baik, cocok tidak cocok harus baik, itu perintah Allah. Jangan yang cocok jika kita membebek, tidak punya prinsip, tidak punya ideologi. Saya diundang di sini, kalau nuruti nafsu saya tidak cocok, kiai kok diatur-atur. Tapi perintah Allah disuruh menghormati kawan, kata Rasulullah di sebuah hadis, inna min abaril birri silatar rajul ahla wuddi abih. Kebaikan tertinggi itu adalah berkawan baik sama teman bapaknya. Saya ini dekat sekali sama Profesor Zaini Dahlan, sehingga harus menghormati putrinya. Sebetulnya wajib hormat itu dosen UGM, kalau enggak dipecat kan. Tapi saya punya konstitusi sendiri. Jadi kalau kamu hidup kamu sudah bertautan dengan Allah, semuanya indah. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul, hormati tetangga kamu. Bukan pakai hukum sosial, kalau baik saya baiki, kalau enggak. Berarti Anda terdikte oleh makhluk, terdiktelah oleh Allah Subhanahu wa taala yang suruh supaya kita selalu baik. Nabi mencontohkan ada 3 tetangga. Satu punya 3 hak.
yaitu dia muslim, dia kerabat kamu, dia tetangga kamu. Yang dua punya dua hak, dia muslim, dia tetangga kamu, tapi tidak keluarga kamu. Yang satu punya satu hak, dia tidak muslim, tidak kerabat, tapi itu tetangga kamu, yaitu non muslim, juga harus baik. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim ditemani orang Majusi, umurnya 70 tahun. Cerita ini ada di Ihya, di Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Ya meskipun ini tidak bidang Pak Munjid, tapi referensinya saya sebut sebagai penghormatan pada UGM. Kamus keren, masa ngomong tanpa referensi itu. Nah, itu nanti ini pasar gelap kata beliau. Kalau ada kiai yang referensinya tidak banyak, kata beliau pasar gelap katanya. Saya minta makan kali ini saja, kata Khalilur Rahman Ibrahim, hatta tuslima, kamu harus Islam dulu. Terus orang ini putus asa. Wallah itu sudah pulang setelah sekian meter sama Nabi Ibrahim, sama Allah. Nabi Ibrahim dikasih wahyu, ya Ibrahim, kamu tidak mau ngasih makan orang itu meskipun hanya 1 hari? Tidak, karena dia masih kafir, non muslim. Ut'imuhu ala kufri sab'ina sanatan, itu orang sudah umur 70 tahun tidak pernah kelaparan, sayang Tuhan saja ngasih makan, kamu manusia tidak mau. Jadi terus dipanggil akhirnya, ya Majusi sini tak kasih makan. Kenapa kamu rubah? Ditegur sama Tuhan, karena kata Tuhan, saya yang Tuhan saja, yang dikafiri dia tak kasih makan, kok kamu manusia kok ribet. Akhirnya dikasih makan. Jadi contoh-contoh muamalah kebangsaan, beda agama itu cukup, referensi kita cukup. Yang enggak cukup adalah pikiran kita yang sempit, itu masalahnya, pikiran kita. Wong Islam itu kepenak, enak betul. Saya punya saudara, punya keluarga, saya tadi cerita Pak Kures. Wah itu haternya banyaknya bukan, tapi bilang ke saya, "Dah Gus, kita sama-sama wali. Syaratnya wali itu hanya 2, dicintai banyak orang atau dihujat banyak orang. Kalau dihujat banyak orang itu ngilangi dosa kan." Islam itu enak, dicintai orang ya ibadah, dirasani orang ngilangi apa? Dosa. Maka kamu jadi dosa. Tenang saja. Kalau mahasiswa senang energi kebaikan, kalau tidak senang ngurangi dosa, kan enak kan? Monggo jenengan milih mana? Milih banyak pecinta apa banyak yang membenci? Tapi apapun itu, terus kembali ke Pak Kures tadi, yang semuanya dari semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu nyari ridhonya Allah, enteng semua kan? Sudah enteng betul. Menyabari orang yang menyinggung itu ya ibadah. La taghdab, faradada miraran faqala la taghdab. Tersinggung enggak marah itu ibadah. Wal kadhiminal ghaidh. Jadi itulah yang harus kita latih. Saya itu sering ijtihad ya, bukan dengan makna yang mutlak ijtihad biasa. Biasanya bukan karena meremehkan UGM, enggak. Memang ada aturannya. Kiai itu kan ya jaga hatinya. Jangan-jangan diundang UGM mari takabur. Kan ya kita mikir, kalau nggak mau jangan-jangan takabur, diundang kok nggak mau, kan ya mikir. Ini cerita Pak Kures, ini kisah nyata. Saya tuh pernah diterima kasih kiai kecil. Gus matur nuwun, Gus jenengan nggak datang kan? Oh iya. Kalau di dunia kiai itu kiai kecil kan diundang acara-acara kecil. Ya kira-kira salam tempel erong atau sewu lah kira-kira gitu. Gara-gara saya tidak datang, dia lakon itu ya lakon dia yang disalami template, yang dicium. Oh itu kalau jenengan datang saya mahjub, saya tegak kanggo gitu. Jadi dianggap uang 200.000 itu dari saya. Ternyata menghadiri acara kecil itu tidak solusi juga. Kalau kita kiai besar datang ke acara kecil, ini namanya menghentikan rezekinya yang kecil. Itu ibarat toko besar dekat kelontong kecil gitu. Tapi kalau tidak datang, sombong betul, setelah kiai besar diundang yang kecil nggak mau. Nah itu namanya istihad. Istihad itu satu pemikiran yang tadi yang diceritakan Mas Haji tadi. Mau tidak mau kita secara sosial itu berdebat. Sebaiknya kita ini merakyat apa enggak? Kalau merakyat dengan tema-tema rakyat, urusannya makan, mungkin kita tidak jadi negara maju. Tapi kalau terlalu tema-tema besar, jangan-jangan lupa ngasih makan. Ya sudah, itu istihad. Ini yang terakhir saya cerita perbedaan pendapat. Dulu Al Haris Al Muhasibi itu pernah punya ide. Ini temannya Imam Ahmad, temannya Imam Syafi'i. Ya Imam Ahmad saya mau ngarang buku tentang menolak faham-faham Mu'tazilah, faham-faham yang nggak benar. Menurut Anda gimana? Jawabannya lucu. Jangan, katanya. Kenapa? Sebelum Anda membantah mereka, meluruskan mereka, pasti Anda cerita argumentasi mereka. Ketika cerita argumentasi mereka, jangan-jangan mereka lebih tertarik argumentasinya Mu'tazilah daripada argumentasi Anda. Berarti Anda ikut menyebarkan kebid'ahan itu. Terus oh iya. Nah ini
Mohon maaf ini mahasiswa UGM yang masih muda-muda ini. Misalnya rektorat bikin pengumuman, nyun sewu ada gambar yang seronok, yang menarik, terus ditulisi gini, jangan lihat ini bahaya misalnya. Orang lihat tulisan jangannya apa ngelihat gambarnya? Nah, tidak semua kebaikan disebarkan itu baik karena ini ada hitung-hitungannya. Saya sebagai ulama ahli sunnah misalnya, tahu madzhab Mu'tazilah, tahu madzhab yang lain-lain itu dari cerita ulama itu. Jangan-jangan ketika kita cerita bahaya NKRI misalnya, kita ini mencintai NKRI justru karena baca buku bahaya NKRI dalam ambang apa. Setelah baca terus tahu ekstremis, tahu ini itu, malah benci NKRI. Padahal kita ngarangnya demi persatuan NKRI, tapi kita tahu problemnya dari nulis. Nah itu hal-hal yang memang dalam istihad, dalam pemikiran itu, makanya saya hanya cerita yang ada di kitab karena ini keahlian yang memang saya diundang di sini, jadi saya profesional saja. Jadi di bab-bab seperti itu tuh memang kita pasti gampang berteman orang kecil katanya merakyat, ternyata memperbudak. Enak kan Anda misalnya Pak Munjid berteman kampungnya di Kebumen, dosen UGM tinggal nyuruh minta mijitin. Kalau berteman rektor disuruh-suruh kan. Nah ternyata tidak merakyat, senang berteman orang bisa disuruh, gak siap berteman atasnya. Lah gak mau berteman atasnya katanya merakyat, ternyata karena hasud, karena nggak jelas semua, hidup ini nggak jelas. Yang jelas hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya menurut ilmu tasawuf itu qulillah tsumadarhum fi khawdi ma'labun, sudahlah kembali ke Allah. Berteman orang kecil ya karena perintah Allah. Kalau karena perintah Allah pasti inginnya ikram, memuliakan. Berteman orang besar juga karena perintah Allah supaya ada hasud, supaya Indonesia ada chaos. Kayak tadi yang didawuhkan Pak Quraisy, la imamun khusyum khairun min fitnatin tadum. Imam yang dengan arti salah itu masih lebih baik ketimbang chaos. Karena kalau chaos lebih gak kebayang. Ya apapun itu cukuplah khazanah-khazanah Islam untuk mendidik kita sebagai orang yang menjaga kebinekaan, menjaga ukhuwah. Ya, terima kasih. Karena saya tahu kalau tradisi orang alim, tradisi kiai itu memaafkan itu ibadah, jadi enteng saja. Apalagi pas Anda ngerasain itu nggak ditulis kok di aras karena nggak ngefek. Nah, terus saya ngapresiasi pertanyaan dari mahasiswa non muslim tadi. Sebetulnya ketika negara ini berdiri itu ya dialek semua antar umat beragama, sehingga diputuskan yang penting itu berketuhanan. Maka yang ditolak oleh konstitusi kita adalah ateisme, komunisme. Saya membayangkan misalnya punya anak perempuan, diajak orang yang tidak beragama di tengah hutan misalnya, bunuh ya tidak takut Tuhan, merkosa tidak takut Tuhan, salah etika ya tidak takut Tuhan. Bandingkan kalau diajak yang beragama, pasti masih ada rambu-rambu, ada ini itu. Sehingga memang masalah betul ketika orang tidak berketuhanan itu. Jadi saya ingatkan Mas tadi, siapa tadi namanya? Oke, namanya Krisman. Jadi Mas Krisman ya, kalau dibilang nggak pernah ada dialog, dulu ketika negara ini berdiri, itu semua tokoh agama bersepakat. Termasuk saat itu ya ada Perindo, selain ada NU ada Perindo. Itu yang ditentang itu adalah ateisme. Karena kalau orang tidak bertuhan itu ngerinya itu ya tadi misalnya kita punya anak perempuan atau punya keluarga, diajak orang yang tidak beragama, misalnya berzina ya tidak takut dosa, merkosa ya tidak takut, bunuh ya tidak takut, karena nggak punya Tuhan. Mungkin takutnya sama polisi ya kalau ketahuan, kalau enggak. Tapi kalau orang bertuhan ini sistem kesalehannya, sistem kebaikannya ini berlipat-lipat. Takut hukuman Tuhan, takut sosial, takut ini itulah, sehingga kita bersepakat berketuhanan. Lalu kedua, ada beberapa kejadian nyata di beberapa negara yang fahamnya itu tidak bertuhan, itu bekas kondom atau bekas apa dipakai lagi, didaur ulang. Bahkan tinja yang bisa dikelola jadi bahan makanan. Kalau yang beragama tidak, termasuk mungkin di ilmu medis ini tidak wilayah saya, tapi saya cerita mungkin masalah-masalah kayak ya apa hal-hal yang menurut kita dilarang, menurut agama mereka enteng saja. Misalnya bikin cadangan-cadangan organ tubuh dan sebagainya. Kalau beragama itu masih enak, aturannya jelas. Kalau nggak beragama itu repot. Sehingga saya cerita sedikit lagi-lagi karena kadung dipuji ahli Quran Pak Quraisy sama saya. Saya cerita. Dulu ketika Rasulullah itu sugeng masih hidup, itu ada kekuatan politik
Satu Romawi bertuhan, yang satu Persia tidak bertuhan, tidak berkitab suci. Ketika Romawi kalah, itu Rasulullah itu susahnya bukan main, karena yang masih mentautkan diri dengan Tuhan kalah sama yang sudah tidak bertuhan. Dan ketika akhirnya Persia yang kalah, yang menang Romawi, Nabi itu ikut senang karena yang bertuhan mengalahkan yang tidak bertuhan. Kenapa penting bertuhan? Karena bertuhan itu setidaknya punya aturan. Melakukan ini dosa, melakukan ini dosa, empati sama fakir miskin itu ibadah. Semua agama pasti sama di tema-tema seperti itu. Sehingga berketuhanan ini penting sekali, kata Pak Quraisy tadi, berketuhanan itu luar biasa. Terus kedua, ini penting juga, saya mohonnya, saya pernah juga disowani beberapa tokoh dari Mabes Polri. Saya sering bilang, Indonesia, utamanya pejabatnya, harus terima kasih sama seluruh rakyat Indonesia, karena itu aset yang sebenarnya Indonesia, ya seluruh rakyat Indonesia. Saya satu cerita, ini hadis sahih di Bukhari, nggak bisa dipertentangkan. Ini hadis sahih di Bukhari, di Muslim. Di antara yang diapresiasi Allah itu adalah potensi jahat kita tidak menjadi, tidak kita wujudkan. Kalau seluruh rakyat Indonesia, tidak usah seluruh, 1/4 kita ini maling semua, itu negara miskin kok, karena biayai kita di penjara 2 tahun 3 tahun. Separuh kita mentalnya membunuh, habis Indonesia. 1/4 saja, 1/3 saja, 1/8 saja punya mental killer, itu habis Indonesia. Ketika rakyat kita, ketika tetangga kita, masyarakat kita tidak melakukan kejahatan, itu ketertiban yang sejati. Maka semua bentuk ketidakkriminalan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia itu awal dari aset bangsa ini. Coba kalau semua orang mencuri, habis negara untuk biayai di penjara. Semua orang kriminal, berkahnya mereka tidak melakukan, Indonesia baik-baik saja. Sebab itu ketika ada sekian kebaikan, Nabi terakhir ngendikan apa? Takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Potensi jahat kamu jangan kamu lakukan, itu sudah menolong peradaban. Para gadis tetap gadis karena nggak diperkosa. Orang yang punya kambing satu tetap punya kambing satu karena nggak dicuri. Orang yang berkarir tidak terhenti karena karakternya agak dibunuh, tidak dihujat, tidak dihentikan, tidak disetop oleh cibiran, oleh bulian. Maka di antara 7 orang yang dilindungi Allah, fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh, itu Nabi hanya cerita orang yang nggak jadi. Di antara yang diceritakan Nabi dalam sebuah hadis, saya ini lelaki sejati, sangat mencintai sepupu saya, dan saya mau ngumpuli dia, tidak mau sampai saya kasih uang 100 dinar. Setelah saya kasih 100 dinar, saya ingin ngumpuli dia dengan cara salah tentu. Dia gak mau dan berpesan, la tafuddal khatam illa bihaqqi. Kamu jangan ngumpuli saya sebelum nikah. Singkat cerita, pemuda ini gak jadi melakukan hal yang nista, yang gak benar. Itu sama Allah dijadikan wali, berkahnya gak jadi. Jadi kalau potensi kejahatan kita tidak menimpa orang lain, itu sudah luar biasa. Jangan nunggu berjasa kita dapat penghargaan setelah kita jadi kiai besar, jadi dosen UGM, jadi ini itu. Semua masyarakat kita yang menahan potensi kejahatannya itu adalah aset sejati Indonesia. Karena sekali mereka berkejahatan, entah itu mencuri, merkosa, habis. Harapan kita sebagai bangsa habis. Tapi selama ini nunggu ngapresiasi itu yang bentuknya fi'lu, yang bentuknya mereka melakukan apa, sebetulnya enggak. Tidak melakukan kejahatan itu sudah bagian dari kebaikan yang luar biasa. Terus yang terakhir tadi, yang pertanyaan pemimpin muslim dan non muslim. Memang ini wilayah sensitif, tapi sebetulnya bisa dianalisis secara fikih. Ya saya ulang lagi, bisa dianalisis secara fikih Nusantara, fikih kebangsaan. Jangan dianalisis pakai fikih yang internal dalam Islam. Saya ulang lagi, jangan dianalisis menurut fikih yang di internal Islam. Kita beri contoh umum saja ya. Kita beri contoh umum saja. Dulu Pak Quraisy pernah mencontohkan kalau non muslim bisa jadi pilot beneran, padahal dia non, sama Pak Munjid yang kiai di UGM nggak bisa jadi pilot. Kira-kira milih mana? Tapi itu kan wilayah yang sensitif, karena ini di Indonesia itu konteksnya bukan urusan pilot, urusan mewakili kebanyakan Indonesia itu muslim, dan demokrasi itu mencerminkan suara mayoritas. Tapi tidak mungkin juga membiarkan muslim yang killer, yang pembunuh, yang dulu punya reputasi yang misalnya macam-macam. Jadi hal-hal seperti itu, kata Quran itu, jangan berdiskusi sesuatu yang kalau menjadi jelas malah masalah. Karena itu kan seperti pertanyaan gini, Gus saya punya kerabat di Jogja, tapi pelit, sama orang lain dermawan, bagus mana? Kita kan nggak mungkin menganjurkan mutus hubungan keluarga.
Tapi tidak mungkin juga suruh ikut orang pelit. Anda membingungkan orang fikih, karena kalau yang nggak ahli fikih itu ya gampangnya saja jawab semaunya. Tapi kalau saya sebagai orang yang nekuni fikih itu bingung. Saya sering ditanya orang juga, Gus saya mau nyalon lurah, ya lurah atau bupati atau apa. Katanya nyuap itu haram, Gus. Setelah dipraktekkan nggak bayar, nggak bagi uang, ya nggak jadi betul. Yang menang yang bayar. Terus akhirnya fikihnya tak rubah. Nyuapku yo haram, medit yo haram, kata saya. Dimodifikasi sedikit, akhirnya alhamdulillah Gus bar sodakoh gitu. Ya menang akhirnya, berkahnya sodakoh kan. Karena kita sebagai pemimpin, atas nama tidak nyuap ya jangan juga jadi orang kikir dong. Atas nama tidak nyuap terus jadi orang kikir, repot kan. Tapi jangan juga bayar yang sampai merubah hukum dari orang yang nggak layak mimpin karena bayar menjadi pemimpin. Itu ya jangan juga sampai gitu. Ya akhirnya saya bilang nyuap itu haram, medit juga haram. Alhamdulillah barokahnya kombinasi fikih ini. Ya nyuapnya tetap haram tapi rakyat tetap dapat uang gitu. Tapi nanti ketika Anda tidak layak jadi pemimpin itu juga haram karena menjabat sesuatu yang nggak wilayah Anda. Jadi seni-seni ngelola muslim, non muslim, dan itu tidak bisa dipukul rata karena itu wilayah-wilayah yang sensitif, yang butuh detail, yang butuh satu peristiwa spesifik. Saya pernah ditanya, Gus saya ini hidup di Amerika, kalau milih presiden kan sama-sama non muslim, milih yang siapa? Ya jawab yang akhafu dororon. Misalnya ada presiden Amerika yang sangat demokratis, misalnya dia membiarkan Islam berkembang, sama jenis non muslim yang Islamfobia, tentu milih yang demokratis. Ada yang dosanya itu membunuh, yang satu dosanya korupsi, ya milih ya korupsi karena membunuh itu lebih ekstrim dibanding korupsi misalnya. Itu ada di aturan fikih. Jika sama-sama pasti salah, milih yang akhafud dororen, yang madorotnya ada begitu apa besar. Coba kalau kita punya pemimpin yang hobinya itu bunuh, sama yang hobinya rakus harta misalnya, itu di fikih jelas dijelaskan milih yang rakus harta kalau bandingannya itu, karena pembunuhan itu lebih berat secara ukuran dosa. Tapi apapun itu, ini bukan pembenaran pada kesalahan, bukan, tapi memang ada aturannya. Apa kalau ada dua dororani, dua bahaya, urtukiba khafuma, kalau ada dua hal yang bahaya dipilih yang paling apa ringan. Kalau dalam konteks ya tadi, kalau kita membiarkan pemimpin yang nggak benar dipimpin orang nggak benar, tapi kalau memaksakan chaos misalnya, ya milih yang nggak chaos. Itu kan ada aturannya di fikih, karena Nabi menghindari al-harad. Hal-harad itu chaos, pembunuhan massal, itu nggak boleh. Dan mayu addi ila dzalik juga nggak boleh, yang bisa potensi begitu juga nggak boleh. Jadi saya mohon, di antara aturannya Quran itu la tasalu an asya in tubdalakum tasukum. Kamu jangan diskusi sesuatu yang kalau diperjelas malah kamu yang malu. Saya biasanya mencontohkan hal-hal yang ringan kayak suami istri. Misalnya Anda tanya sama Pak Munjid, istrinya tanya, Mas apa betul saya ini cinta pertama Anda, bukan alternatif terakhir? Wah, itu rata-rata orang nikah itu kan korban alternatif terakhir gitu. Itu kalau ditanya sama-sama konangan itu aslinya itu. Ceweknya juga sama, apa betul Pak Minjit itu cinta pertama pilihan terakhir? Oh saya sering mau nikah ini orang yang saya cintai, tapi takdirnya ini gitu. Itu kan orang dibilang takdir itu kan ya tersinggung. Jadi banyak hal yang kalau didiskusikan tuh masalah-masalah. Latas alu an asya intu bedalakum tasukum. Kamu jangan tanya atau diskusi sesuatu yang kalau diperjelas itu malah masalah. Jadi itu etika ya, etika dalam diskusi juga jangan memicu lagi. Beberapa pertanyaan saya akan gabung secara keseluruhan. Yang pertama, yang ngerasain saya terima kasih. Betul. Yang menunjukkan kesalahan saya akan sambut dengan baik. Jangan duga tulisan-tulisan saya, ceramah-ceramah saya tidak ada salahnya. Semua manusia bisa salah, bisa khilaf. Sehingga kita harus berterima kasih kalau ada orang yang mau menunjukkan kesalahan itu. Itu prinsip hidup saya. Ditegur cucu saya seringkali ditegur cucu. Oh itu enggak begitu lagi. Gitu. Kenapa? Oh ini ada perkembangan baru ilmu. Ya kan? Jadi saya tidak keberatan, silahkan. Mari kita diskusi, mari kita ini. Yang kedua,
Jangan pernah beranggapan bahwa dua hal yang secara redaksional berbeda itu pasti bertentangan. Di dalam ilmu logika ada syarat-syarat yang harus terpenuhi baru kita berkata bahwa itu bertentangan. Kalau saya berkata si A datang, Anda berkata si A tidak datang, belum tentu bertentangan. Karena yang saya maksud dengan A beda dengan yang Anda maksud dengan A. Yang saya maksud dengan datang dengan pesawat, yang Anda maksud datang dengan mobil. Yang Anda maksud dengan A datang hari Senin itu, jadi tidak semudah itu kita berkata ini bertentangan. Itu prinsip dasar. Gajah, binatang berbelalai, benar ya? Binatang besar, benar. Binatang yang tunduk pada anak kecil, benar. Kebenaran bisa beragam. Itu satu. Yang kedua yang saya ingin katakan, bahwa agama Islam, saya bicara tentang agama Islam, tidak melarang Anda berbeda pendapat. Yang tidak melarang lahirnya kelompok-kelompok dalam masyarakat Islam. Yang dilarangnya pertengkaran antar kelompok. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah menjadi seperti orang-orang yang berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok dan berselisih. Kalau berkelompok tidak berselisih, mari kita bekerja sama, mari kita berlomba dalam kebaikan. Jadi aneka partai yang ada silahkan, tapi itu sebabnya kita punya titik temu. Itu satu. Lebih jauh, tadi ada pertanyaan. Tidak bertemu. Apa tadi itu pertanyaannya? Ya. Bagaimana kalau non Muslim? Ya, Ibu. Buat saya jawabannya seperti ini. Saya tanyakan pada Anda. Seandainya Anda sakit, ada dua dokter. Satu Muslim, baik, sholatnya sholat tahajud, puasa Senin Kemis, tapi baru lulus. Ada lagi dokter spesialis non Muslim, keberagamaannya biasa-biasa saja. Pergi ke dokter mana Anda? Mau pergi haji, pilotnya baru lulus. Ada pilot yang sudah berpengalaman, mau diantar dengan pesawat yang dipimpin oleh ini atau tidak? Pemimpin itu yang memberi kemaslahatan sebanyak mungkin, siapapun dia. Saudara tahu, yang membimbing Nabi Muhammad hijrah itu non Muslim, ya, non Muslim. Jadi kita tidak melihat ini agamanya apa, apalagi dalam masyarakat kita. Bahkan dalam masyarakat masa lampau, masa khulafa, itu sekian banyak non Muslim yang diangkat sebagai pejabat karena dia memberikan kemaslahatan lebih banyak. Jadi jangan anggap non Muslim itu tidak tulus. Saya sering berkata, jangan anggap hati nuraninya kapitalis itu lebih rendah daripada sosialis. Hati nurani itu dibentuk oleh pendidikan, oleh budaya, jadi bisa saja, tidak ada masalah selama itu kemaslahatan. Oke, panjang sih kalau kita mau cerita itu. Oke, sedikit lagi. Seorang yang kuat tapi tidak beragama dengan baik, seorang yang lemah tapi agamanya baik, siapa yang Anda angkat jadi pemimpin? Dijawab oleh ulama, yang lemah kelemahannya bisa merugikan umat Islam. Yang durhaka, kedurhakaannya untuk dirinya, kekuatannya bisa menguntungkan oleh kepada umat Islam. Pilih yang kuat walaupun kurang beragama dia. Itu. Jadi lihat maslahat. Kita tidak
Jangan terlalu lihat ini. Memang seorang katakanlah Kristen, Buddha, dia anggap ini lebih kuat, ini lebih baik, ini lebih wajar, silahkan dia pilih itu. Tapi Anda juga silahkan pilih apa yang Anda anggap. Itu satu. Yang ketiga, ada mungkin sedikit lagi. Kita beda pendapat. Masing-masing menggunakan logika. Seringkali logika tidak bertemu. Apa yang bisa mempertemukan kita? Saya pernah baca tulisan seorang filosof India, Shankara. Dia katakan begini. Ketika kita menggunakan logika mencari Tuhan, kita bisa beda-beda. Tetapi ketika kita mencari Tuhan dengan hati, kita semua bersatu. Hati bisa mempersatukan kita, logika belum tentu. Logika tidak bisa menciptakan iman. Logika tidak menciptakan cinta. Yang menciptakan cinta dan iman hati. Mari dengan hati kita mencintai bangsa kita. Betapapun perbedaannya tidak akan timbul perselisihan selama cinta tanah air itu ada. Ketika itu mengalah akal kita, udahlah ini lebih maslahat, ini lebih baik. Anda kira suami istri selalu, ini yang jomblo-jomblo, selalu sepakat? Bertengkar juga, tapi cintanya menjadikan suami tunduk pada istri, iya kan? Cintanya, jadi cinta itu perlu, hati itu perlu. Bahkan terkadang kebenaran itu ditemukan oleh hati, bukan oleh akal. Jadi kembali lagi kita mari mencintai tanah air, mari mencintai Indonesia. Dengan cinta semua problem akan terselesaikan. Saya kira itu dari saya.